Mari belajar tematik 2 bersama kelas 1 SDIT Bahana Mandiri. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 2, aku dan kegemaranku, subtema 4, gemar membaca, pembelajaran 1 dan 2. Nah, untuk materi kita hari ini adalah yang pertama, kegiatan persiapan membaca dan menulis. Yang kedua, kreasi bahan alam untuk berkarya. Yang ketiga, mengidentifikasi bacaan kegemaran keluarga. Nah anak-anak, sebelum mulai belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Ya anak-anak, hari ini kita masih di tema 2, subtema 4, pembelajaran ke-1 dan 2. Nah anak-anak, di pembelajaran 1 dan 2 subtema 4 ini Miss akan menjelaskan muatan bahasa Indonesia. Nah kita masuk di pembelajaran ke-1 dulu ya. Di pembelajaran ke-1 Miss akan menjelaskan kegiatan persiapan membaca. Nah sebelum kita ingin membaca, apa saja yang harus kita persiapkan? Nah, yang harus kita persiapkan itu yaitu buku bacaannya dulu. Di sini Miss akan mencontohkan membaca buku tema 2. Nah, jadi sebelum kita mulai membaca, nah kita siapkan bukunya. Setelah kita siapkan bukunya kita taruh di atas meja. Nah, kemudian kita duduk yang tegap. Jadi kalau kita membaca itu duduknya harus tegap, tidak boleh bungkuk seperti ini. Tidak boleh ya, jadi duduknya harus tegap. Setelah duduk yang tegak, usahakan mata dan buku itu berjarak 30 cm. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita tidak boleh membaca, misalkan bukunya itu berdekatan sekali dengan mata, itu tidak boleh karena akan merusak mata. Nah, juga jika kita membaca buku sambil tiduran, itu tidak boleh. Nah, seperti ini. Tidak boleh ya sayang ya. Jadi harus tegap. Seperti ini juga tidak boleh. Jadi yang lebih bagusnya itu badannya tegak, lurus, bukunya ditaruh di atas meja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu kegiatan persiapan menulis. Nah, anak-anak, ketika kita hendak menulis, yang harus kita siapkan adalah pertama pensil, yang kedua buku untuk menulisnya. Nah, jika kita ingin menulis di atas meja, maka kita taruh bukunya terlebih dahulu di atas meja, kemudian pensilnya. Bagaimana cara memegang pensil yang benar? Seperti ini. Nah, setelah kita memegang pensilnya dengan benar, badan kita harus lurus. Nah, untuk jarak mata dan bukunya tetap sama ya, 30 cm. Nah, seperti ini. Misalkan kita menulis nama. Nah, jadi tidak boleh menulis seperti ini sambil tiduran, tidak boleh. Jadi menulisnya harus tetap tegak badannya. Sudah mengerti anak ya? Hai anak-anak, sekarang mari kita berlatih. Halaman 134. Bagaimana sikap membaca yang baik? Beri tanda checklist pada sikap membaca yang baik. Beri tanda silang pada sikap membaca yang tidak baik. Mari kita lihat pada gambar, ada gambar Ana. Nah, Ana sedang membaca. Apakah sikap membaca Ana baik? Ya, betul sekali. Sikap membaca Ana itu baik ya, karena Ana membaca dengan tubuh yang tegak, tidak bengkok dan tidak bersandar ke meja. Maka kita beri tanda checklist pada gambar Ana. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya silahkan anak-anak berlatih mengamati secara mandiri. Selamat berlatih. Hai anak-anak, ayo membaca halaman 141.
Berlatihlah membaca teks informasi di halaman 141 bersama bunda atau ayah di rumah. Kemudian lengkapi kata-kata berikut sesuai dengan teks informasi yang telah kalian baca. Lengkapi sesuai kata dalam kotak. Nah, anak-anak, di sini ada teks pernyataan dari informasi yang telah kita baca, tapi bagiannya masih rumpang. Nah, kita lengkapi dengan kata-kata yang terdapat di kotak merah. Nah, contoh yang nomor 1, biasakan membaca dengan titik-titik. Nah, kira-kira kata yang cocok untuk melengkapi pernyataan di nomor 1 itu kata yang mana? Ya, betul sekali. Biasakan membaca dengan sehat. Nah, berarti kata yang cocok adalah kata sehat. Sekarang kita tulis kata sehat di nomor 1 dan kita coret kata sehat di dalam kotak merah. Nah, anak-anak perlu ingat selalu tandai kata-kata yang sudah kita tulis di bagian yang rumpang. Oke? Untuk selanjutnya, silahkan anak-anak berlatih membaca dan melengkapi kalimat secara mandiri di rumah. Selamat berlatih dan semangat! Hai anak-anak, sekarang ayo mengamati halaman 142. Amati gambar di bawah ini. Lingkari kata benar jika cara membacanya benar. Lingkari kata tidak benar jika cara membacanya tidak benar. Mari kita lihat gambar nomor 1. Ada gambar Ana sedang membaca. Apakah cara membaca Ana benar atau tidak ya? Ya, benar sekali. Cara membaca Ana benar. Maka lingkari kata benar di bawah gambar Ana. Silahkan anak-anak lingkari dengan menggunakan pensil. Nah, sekarang kita lihat gambar nomor 2. Ada gambar Melanie sedang membaca buku, tapi kepalanya Melanie dan badannya disandarkan ke meja. Apakah cara membaca Melanie benar atau tidak benar ya? Ya, anak-anak, benar sekali. Cara membaca Melanie tidak benar. Maka lingkarilah kata tidak benar di bawah gambar Melanie. Nah, silahkan untuk selanjutnya anak-anak mencoba bersama bunda di rumah. Selamat berlatih. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Aziza di pembelajaran PKN. Nah, hari ini kita akan belajar di subtema 4, Gemar Membaca, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, hari ini Miss Aziza akan membahas tentang PPKN. Nah, sekarang silahkan anak-anak buka bukunya halaman 136. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya, halaman 136. Membaca bersama keluarga. Nah, kegemaran bacaan setiap keluarga berbeda-beda. Nah, di dalam keluarga berbeda kegemaran bacaannya. Nah, ayah suka membaca koran, ibu suka membaca majalah. Nah, kakak suka membaca buku cerita, dan adik suka membaca komik. Nah, walaupun semuanya memiliki bacaan yang berbeda-beda, tapi mereka saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya, ya. Nah, jadi saat mereka sedang membaca, tidak ada yang mengganggu, ya. Jadi mereka bisa membaca kegemarannya mereka masing-masing, seperti itu. Nah, anak-anak, sekarang Miss Aziza mau tanya nih, apakah anak-anak punya bacaan kegemaran masing-masing? Contohnya kayak Miss Aziza nih, Miss Aziza suka sekali baca novel dan baca komik. Nah, kalau anak-anak bagaimana? Apa bacaan kesukaan anak-anak? Hai
Hai anak-anak, ayo berkreasi membuat kartu nama atau kartu kata bersama Bunda di rumah. Nah, hari ini kita akan membuat prakarya membuat kartu nama atau kartu kata bersama Miss Warsi. Nah, ada alat dan bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama yaitu kertas karton ukuran 10 x 15 cm. Nah, untuk yang kedua yaitu foto ya atau gambar kartun. Tapi karena di sini kita ingin membuat kartu nama anak-anak, jadi diusahakan menggunakan foto anak-anak sendiri ya. Nah, di sini Miss Warsi menggunakan foto atau gambar kartun. Baik, selanjutnya bahan yang ketiga yaitu bahan alam. Nah, di sini Miss Warsi menggunakan daun kering. Nah, anak-anak bisa juga menggunakan daun kering, kerang atau bunga kering sebagai hiasannya ya. Nah, daun-daun kering ini nantinya akan kita potong sebagai hiasan di kartu nama tersebut. Nah, anak-anak sedikit mengingatkan untuk memotong karton dan daun keringnya harap minta bantuan bunda atau ayah di rumah ya. Jadi anak-anak jangan potong sendiri karena berbahaya. Nah, di sini Miss Warsi sudah memotong daun-daun keringnya untuk hiasan. Nah, anak-anak boleh mencontoh yang Miss Warsi buat. Lalu bahan yang selanjutnya ada gunting ya. Lalu yang selanjutnya ada spidol, boleh pakai pensil atau krayon. Lalu yang selanjutnya ada penggaris. Lalu selanjutnya ada lem. Nah, di sini Miss Warsi menggunakan lem fox ya. Anak-anak boleh juga menggunakan lem kertas yang ada di rumah. Baik, selanjutnya ini dia langkah-langkah cara membuat kartu nama. Nah, sekarang silahkan anak-anak saksikan videonya. Selamat berkreasi. Nah, anak-anak, ini dia hasilnya kartu nama buatan sendiri dengan menggunakan bahan alam.